warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ovi Ihsan Karya Arofi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Muncul 03, Kota Tangerang Selatan. Namun, hari ini saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu saya Ibu Holisatu Nabawiyah dari kelas 4B. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah jika kondisi Ibu Holis baik-baik saja ya Bu ya. Bu, sebelum nanti saya melakukan kegiatan observasi di kelas Ibu atau supervisi kelas, hari ini kita lakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu. Tujuh sekarang kita akan melakukan kegiatan percakapan pra-observasi sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran atau saya akan melakukan observasi atau supervisi kelas di kelas Ibu nantinya. Baik. Adapun tujuan dari observasi atau supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti. Sedangkan tujuan pra-observasi sebagai persiapan awal agar Ibu menjadi lebih siap, kemudian lebih percaya diri, dan pada akhirnya nanti jalannya pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Baik. Ada beberapa pertanyaan akan saya sampaikan kepada Ibu ya Bu ya. Oke. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira pada proses pembelajaran nanti tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Ya, baik. Tujuan pembelajaran yang nanti akan saya sampaikan untuk pembelajaran di kelas itu ada dua. Yang pertama, menemukan dan mengidentifikasi informasi di dalam teks dan gambar. Yang kedua, menyampaikan pendapat tentang informasi di dalam dari teks dan gambar. Kebetulan pada saat nanti observasi saya akan mengajar bahasa Indonesia. Begitu Ibu tujuannya. Jadi ada dua tujuan ya Bu ya. Tujuan pembelajaran yang nanti akan Ibu capai dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oke. Selanjutnya kira-kira area pengembangan apa nih Bu? Ya, yang akan Ibu hendak capai pada saat proses pembelajaran nanti. Area pengembangannya berfokus pada pemahaman siswa mengenai instruksi yang disampaikan dan kemampuan siswa dalam menemukan informasi dan menyampaikan pendapat dari teks dan gambar seri yang telah disediakan. Jadi nanti lebih ke bagaimana caranya siswa menemukan informasi dan menyampaikan informasi yang dia dapat beserta tanggapan. Oke, berarti ini areanya ke pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya? Iya, betul. Kemudian kira-kira strategi apa yang akan Ibu siapkan? Baik, untuk strateginya nanti saya akan mengajar dengan menggunakan problem based learning yang dikemas dalam diskusi kelompok. Nanti anak-anak akan diberikan catatan tayangan teks lagu beserta gambar seri. Jadi mereka nanti akan mencari dalam diskusi informasi yang terdapat dalam teks lagu dan gambar seri yang disediakan. Oke, jadi Ibu menyiapkan beberapa media pembelajaran untuk tercapainya area pengembangan yang tadi Ibu maksudkan tadi, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Dan bisa dikatakan termasuk pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya? Baik, nanti untuk pembelajaran berdiferensiasi sudah pastinya anak-anak akan diberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan anaknya masing-masing. Ya. Oke, baik Ibu. Oke, nanti setelah ini saya akan masuk ke kelas Ibu dari Jumat ya Bu ya? Ya, hari Jumat. Jam ketiga dan keempat itu pada pukul 10.30 sampai 11.30. Ya, 2 jam pelajaran ya Ibu ya. Oke. Ibu terima kasih untuk observasi ini. Sudah beberapa pertanyaan tadi saya ajukan dan sudah selesai. Namun sebelum saya akhiri kegiatan pra-observasi, saya ingin bertanya sama Ibu, kira-kira setelah melakukan percakapan pra-observasi, hal apa yang Ibu dapatkan Bu? Baik, dari kegiatan pra-observasi ini saya mendapatkan beberapa gambaran yang sekiranya akan nanti dilaksanakan pada saat kegiatan observasi dan pada saat supervisi, agar pada saat berjalannya observasi bisa sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Oke, baik Ibu. Terima kasih Bu Holis, semoga observasi nanti berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya nanti setelah kegiatan observasi akan dilanjutkan kegiatan pasca observasi, namun akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Oke. Siap.
Oke, terima kasih Bu Holis. Sama-sama Bu Ovi. Oke, demikianlah kegiatan praobservasi. Kita akan bertemu kembali di kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira informasi apa yang kamu dapatkan
nenek moyang. Jadi Bella jadi tahu nih asal usul nenek moyangnya dari mana. Ya gitu ya Bel. Ada lagi? Ada lagi? Aud, apa yang kamu dapatkan hari ini dari pembelajaran tentang nenek moyang? Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ovi Ihsan Karya Arofi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Muncul 03 Kota Tangerang Selatan. Hari ini saya masih ditemani oleh rekan sejawat saya Ibu Holis sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya pun ditemani oleh pengajar praktis saya yaitu Ibu Sinta Komalasari. Assalamualaikum Bu Sinta, Bu Ovi, ya. Bu Olis. Assalamualaikum Bu Holis. Apa kabarnya Bu Sinta, Bu Holis? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah jika keadaannya semuanya baik-baik saja ya Bu. Oke, baik. Di pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya observasi yang sudah saya amati. Oke, tujuannya apa? Untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan pada saat hari Jumat yang lalu ya Bu ya. Ya. Oke, baik Bu Holis, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Bu perasaannya terkait dengan kegiatan observasi yang telah berlangsung Jumat lalu? Iya, baik Bu Ovi. Kalau ditanya perasaan sudah pasti senang ya. Jadi walaupun sepertinya terlihat agak repot, tapi ini menyenangkan. Menyenangkan karena apa? Karena kalau tidak ada kegiatan seperti ini, barangkali motivasi untuk mengajar lebih baik, apalagi dengan menggunakan diferensiasi, itu sepertinya agak jauh untuk dilaksanakan. Tapi dengan adanya kegiatan ini, jadi lebih semangat, jadi lebih siap dan lebih ingin mempraktekkan bagaimana sih kalau di kelas nanti ke depannya kita pakai metode seperti ini terus, seperti itu. Oke. Bisa Bu, kira-kira bisa diceritakan kembali nggak area pengembangan? Ya, area pengembangan yang sudah Ibu lakukan serta langkah-langkah pembelajaran pada saat di kelas kemarin. Iya, kalau area pengembangan kan seperti sesuai dengan yang kita rencanakan pada saat pra-observasi itu ada dua. Yang pertama pengetahuan anak untuk mengetahui informasi yang ada dalam teks. Yang kedua itu keterampilan bagaimana anak menuliskan atau mencari informasi dan memberi tanggapan dari informasi yang sudah didapatkan. Oke. Untuk langkah-langkah ya. Kalau untuk langkah-langkahnya kemarin pada saat observasi sesuai dengan rancangan atau modul ajar yang sudah dibuat, anak itu kan dibagi menjadi 3. Ada kegiatan audio, visual, dan kinestetik. Masing-masing mendapatkan kegiatan dan aktivitas walaupun memang dikerjakan secara bersama-sama dalam kelompok. Itu langkah-langkahnya. Jadi siswa diperlihatkan dulu video yang membacakan tentang teks cerita, kemudian mereka mencari kata-kata baru yang memang mereka belum tahu dan digunakan untuk mempermudah mereka memahami isi teks ceritanya. Setelah itu mencari kata dan memasangkan artinya. Lanjutannya adalah mereka mencari informasi, kemudian menuliskan dan memberikan tanggapannya dari informasi yang sudah didapatkan. Oke, tadi kan Ibu mengatakan area pengembangannya pengetahuan dan keterampilan. Nah, sekarang menurut Ibu, apakah area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi itu sudah berhasil atau belum? Ya, kira-kira. Kalau melihat dari observasi yang kemarin, kegiatan pelaksanaan pembelajarannya, sepertinya kalau yang pengetahuan itu sudah bisa dikatakan tercapai. Karena dari hasil latihan anak yang disuruh mencari informasi itu rata-rata semua kelompok itu semuanya bisa. Tapi kalau untuk yang keterampilan memberikan pendapat dari informasi yang didapatkan itu memang hanya beberapa. Jadi kemungkinan kurang efektif dari kegiatan yang itu. Jadi kalau misalnya untuk pengetahuan tadi misalnya sudah ini ya Bu ya, sudah mengerti. Kemudian untuk keterampilan tadi masih kurang efektif ya Bu ya. Kurang efektif karena memang dari setiap kelompok tuh hanya beberapa anak yang sepertinya paham sama dengan cara memberikan pendapat dari informasi yang didapatkan. Menurut Ibu, kekurangan atau kendala apa sebenarnya yang dihadapi saat proses pembelajaran? Kekurangan atau kendala itu yang pertama manajemen pengelolaan kelas itu udah pasti. Manajemen pengelolaan kelas karena
kemarin itu kita observasikan di jam-jam terakhir ya, jadi agak sedikit mepet waktunya. Terus siswanya juga apa ya, kayaknya udah pikirannya tuh mau pulang gitu. Jadi yang pertama manajemen kelas, yang kedua kayaknya manajemen waktunya agak kurang. Jadi pengelolaannya di dalam kelas. Kira-kira Bu, untuk mengatasi kendala-kendala yang tadi Ibu sebutkan tadi ya, katanya tadi ada apa namanya manajemen pengelolaan kelas. Karena kan tadi anak katanya mau buru-buru pulang nih, jadi biasanya kalau anak pulang tuh pikirannya udah sebentar lagi pulang, di bawahnya tuh tidak kondusif. Nah, kira-kira untuk mengatasi kendala tersebut ke depannya apa yang akan Ibu lakukan? Iya, jadi barangkali dari awal untuk membuat modul ajarnya, rancangannya, jadi sekiranya kalau memang kegiatan itu agak banyak, kemarin kan kegiatannya lumayan banyak ya, kegiatan pembelajarannya dari melihat video, terus udah gitu memberikan tanggapan, mencari bertukar kartu kata. Jadi karena kegiatannya banyak ya, seharusnya mungkin disesuaikan dengan waktu yang ada. Oke. Selanjutnya Bu, kira-kira nih Bu, tadi kan Ibu katakan bahwa kekurangannya adalah pengelolaan manajemen kelasnya. Oke, selanjutnya kira-kira rencana yang ingin Ibu lakukan nanti Ibu sampaikan tadi itu akan Ibu eksekusinya kapan itu Bu kira-kira? Secepatnya. Secepatnya ya. Jadi mumpung masih hangat, mumpung masih semangat, jadi memang perbaikan-perbaikan itu harus dilakukan secepatnya. Jadi kalau memang bisa di minggu-minggu besok nih, ini kan udah mendekati akhir minggu ya. Jadi barangkali setelah mulai pembelajaran aktif pada saat setelah libur awal Ramadan. Karena ini ya Bu ya, mumpung masih hangat, baru selesai semangat, jadi baru tahu, jadi memang harus segera dipraktekkan dan di ini, kalau enggak keburu lupa lagi. Saya tunggu ya Bu ya. Tapi Ibu tanya, kira-kira gini ya Bu, bentuk dukungan apa sebenarnya yang Ibu harapkan? Dukungan mungkin dari pihak sekolah ataupun dari lain berkaitan dengan proses pembelajaran Ibu nanti ke depannya. Yang pertama kalau dari pihak sekolah udah pasti itu sarana dan prasarana ya Bu. Karena kan kita ada beberapa kegiatan yang menggunakan kayak infokus, dan itu sekolah kita masih terbatas. Jadi kadang bukan cuma saya yang mau menggunakan itu, karena guru lain juga banyak yang mau menggunakan. Jadi kadang saya sudah membuat rancangannya, anak hari ini melihat apa, tiba-tiba ininya dipakai sama yang lain gitu, sarana dan prasarana. Yang kedua, memang dukungan dari teman-teman itu juga penting, karena kalau teman-temannya semua circle-nya semuanya pembelajar gitu ya, jadi kita jadi kebawa semangat. Itu aja sih Bu. Oke, baik Bu Halis, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Sekarang gantian saya ya Bu ya, untuk menyampaikan hasil observasi ketika hari Jumat lalu saya melakukan observasi di kelas pertama. Saya ucapkan terima kasih Bu Halis atas kerjasamanya. Karena kelasnya mau di observasi ini, semangat saya. Hasil observasi betul sesuai dengan apa yang Bu Halis sampaikan tadi, bahwa memang untuk segi pengetahuan memang sudah tercapai. Secara keseluruhan mereka sudah bisa memahami pengertian dari informasi dan data. Nah, kemudian juga mungkin kemarin juga cukup menarik tuh Bu, ada ubur-ubur yang di dalam kelas itu, ada ubur-ubur tuh di situ ada beberapa kata-kata baru harus dicari artinya. Ya, kemudian mereka mengambil ya masing-masing kelompok, kemudian mencari arti kata. Biasanya kan menggunakan KBBI ya Bu ya. Nah, biasanya pakai KBBI, cuma kayaknya anak-anak udah sering menggunakan KBBI jadi udah bosen. Jadi kemarin tuh yang saya lihat tuh sangat bagus sekali inovasinya, karena tidak lagi menggunakan KBBI, melainkan menggunakan gambar ubur-ubur, kemudian mereka mencari arti kata yang menjodohkan, malah dari satu kata kemudian mencari pasangannya ya Bu ya. Oke. Kemudian untuk saya sampaikan Ibu, mohon maaf ini terkait dengan observasi saya melihat ada anak yang kemarin, maaf Ibu, keluar kelas tanpa izin. Mungkin bisa diperbaiki masalah disiplin. Nah, kesepakatan kelasnya. Disiplin. Yang kedua, kemarin ketika ada anak yang maju, atau untuk ada anak yang membaca kemudian maju untuk presentasi, Ibu belum mengatakan terima kasih Nak, wah hebat sekali. Iya benar-benar terlalu grogi saya. Jadi itu mungkin hal-hal yang seperti itu kedepannya mungkin bisa diperbaiki. Terima kasih. Nah, selanjutnya mungkin saya persilakan kepada Ibu Sinta untuk memberikan umpan balik terkait dengan jalannya kegiatan pasca observasi hari ini. Saya cukup menarik ya, sampai saya bisa merasakan euforia ketika seakan-akan saya pikiran saya berjalan-jalan, saya ada di kelas Bu Olis gitu. Dengan yang tadi disampaikan Bu Opi, dengan adanya ubur-ubur, menarik sekali.
yang sudah disampaikan oleh Bu Ovi dan Bu Olis, dan saya bisa merasakan serunya pada saat diobservasi dan saya menjadi siswa. Rame banget. Dan kelasnya selalu rame. Iya, Saya nggak lihat, tapi saya bisa menilai dari yang itu. Jadi ngebayangin, ubur-ubur, kayaknya menarik nih saya gitu. Baik, terima kasih Miss Sinta untuk umpan baliknya. Oke, Bu Holis, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga apa yang Bu Holis rencanakan dapat terrealisasi. Sehingga proses pembelajaran ke depannya menjadi lebih baik lagi. Oke. Akhirnya usai sudah rangkaian kegiatan supervisi akademik dalam rangka pemenuhan tugas aksi nyata modul 2.3. Saya Ovi Ihsan Karya Arafi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.